maka di sini orang tua sangat penting dan sangat perlu untuk mengawasi anak-anaknya, baik ketika di rumah, ya, berikan perhatian. Jangan sampai anak-anak itu kurang perhatian dari orang tua. Qadarullah, anak ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang tuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara psikolog, anak ini kecerdasannya di atas rata-rata. Kalau secara psikologis itu, Masya Allah, kecerdasan anak ini di atas rata-rata. Karena dia ternyata dari kecil itu kebiasaannya adalah main game terus. Dari kecil main game terus. Kemudian ketika dia di pondok, ternyata dia ingin mengaplikasikan apa yang telah dia ketahui di game. Dia ingin mengaplikasikan. Dan ternyata dia pernah lompat, ya, dari atap gedung di pondok, dan qadarullah dia itu ya masih selamat. Artinya ketika dia lompat ternyata masih tersangkut di pohon. Dia nggak sampai jatuh ke bawah. Ini sampai terjadi 2 kali di pondok. Setelah diperiksakan, dia itu memiliki imajinasi. Apa yang dia ketahui di game itu, dia ingin mengaplikasikan di dunia nyata, seperti itu. Dan sekarang sudah SMA, ya, anak itu SMA. Qadarullah, setelah pas SMA ini tambah berat lagi ujian bagi orang tuanya, dia sampai divonis junun. Maaf, ini apa namanya, gila, ya, mohon maaf, sampai seperti itu. Jadi ya tentunya sebagai orang tua itu semakin apa namanya stres, ya, menghadapi seperti ini, seperti itu. Dan ini nyata seperti itu. Dan ini adalah nyata. Makanya di situ saya mengambil kesimpulan bahwa bagi orang tua, jangan sampai dengan sayangnya kepada anak, dia itu dibiarkan dengan bebas berinteraksi dengan HP. Jangan seperti itu. Harus dibatasi. Harus dibatasi. Ya, mengenal media sosial itu bagus. Tetapi kita lihat, ya, usianya seperti itu. Tentunya masih kecil, kita terus awasi. Jangan sampai kita berikan terlalu kebebasan sehingga naudzubillah min dzalik sampai kebablasan di dalam menggunakan media sosial. Ya, kita katakan tadi bahwa anak itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai orang tua, mari kita berusaha bagaimana mendidik anak kita itu sehingga menjadi anak yang solih dan solihah, dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian pada pembahasan malam ini, yaitu tentang bahayanya ketika seseorang itu tidak mengetahui tentang kesyirikan. Faya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan itu terjadi. Awal terjadinya kesyirikan itu adalah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan ini terjadi itu berawal pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar asyratu kurun, yaitu 10 kurun. 10 kurun ini sama dengan 1000 tahun. Jadi jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu kurang lebih sekitar 1000 tahun.
Di dalam perjalanan 1000 tahun ini, umat manusia berada di atas fitrah, berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah 1000 tahun ini diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Rasul pertama. Sebagai rasul pertama, karena beliaulah yang mendakwakan kepada kaumnya untuk kembali kepada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihissalam diberikan usia juga sangat lama, seperti itu ya. Hampir 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sendiri itu berdakwah, mendakwai kaumnya, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hampir 1000 tahun juga. Seperti itu. Jadi berawal ya kesyirikan itu di masa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala tabaraka wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah. Bahwa dahulu umat manusia itu adalah umat yang satu, yaitu umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, mubasysyirina wa mundhirin. Para nabi ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa mundhirin, dan memberikan peringatan, wa anzala ma'humul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab bersama dengan mereka, bil haq, dengan benar, liyahkuma bainan nasi, agar mereka itu memberikan peradilan, memberikan liyahkum, untuk menghukumi permasalahan-permasalahan yang terjadi bainan nas, di antara manusia, fi mahtalafu fih, di dalam apa yang telah mereka perselisihkan. Maksud di sini adalah apa? Di dalam umat itu terjadi perselisihan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu adalah mengajak umatnya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya masrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa penyebab penyimpangan seperti ini itu ada sebabnya. Kenapa mereka itu terjadi pada penyimpangan, terjatuh kepada kesyirikan? Tidak lain, pertama adalah al-jahluh. Ya, dia terjatuh kepada kebodohan terhadap agama ini. Jadi terjadinya penyimpangan agama itu adalah apa? Kebodohan akan kebenaran. Ketika seseorang tidak mengetahui akan kebenaran, maka rentan sekali untuk terjatuh kepada penyimpangan. Begitu juga terjadinya penyimpangan itu karena dia tidak mengenali akan kesalahan, akan keburukan, akan kesyirikan, sehingga dia terjatuh kepada kesyirikan. Makanya di sini penyebab pertama terjadinya penyimpangan itu adalah al-jahluh, yaitu kebodohan akan kebenaran, kebodohan akan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya para ulama terdahulu mereka mengatakan di antara perkataannya, araftus syarrah, saya mengenali keburukan, la lisyarrih, bukan untuk melakukan keburukan, lakin litawakkihi, akan tetapi agar menjauhi keburukan tersebut. Di sini pentingnya bagi kita untuk terus belajar, untuk terus mengkaji, untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang pertama apa? Agar kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita jauh dari namanya penyimpangan-penyimpangan dalam agama.
Sebagaimana dalam perkataan ini kita mengetahui keburukan, kita mengenal suatu keburukan itu bukan untuk kita melakukannya. Kita tahu tentang perdukunan, kita tahu tentang ciri-ciri dukun, kita tahu tentang misalkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, bukan berarti agar kita melakukan, tidak, akan tetapi agar kita bisa membentengi diri dari keburukan tersebut. Wa kana Hudzaifah ibnul Yaman, dahulu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang kebaikan. Jadi kata sahabat Ibnul Yaman ini, dahulu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri, dan sedangkan aku bertanya tentang apa? Keburukan. Kenapa sahabat Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, sedangkan sahabat yang lain itu bertanya tentang kebaikan? Maka satu alasan, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, mukhafata an aqa'a fihi, aku khawatir jangan-jangan terjatuh kepada keburukan tersebut. Di sini kita mempelajari berbagai macam bentuk kesyirikan, berbagai bentuk penyimpangan dalam agama, bukan berarti kita untuk melakukannya, akan tetapi agar kita terhindar. Sebagaimana sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, kata beliau, yushaku antum qada ural islami urwatan. Kata beliau, yushaku artinya dikhawatirkan atau dikhawatirkan, antum qada itu terlepas, ural Islam, ikatan-ikatan Islam ini, urwatan seutas demi seutas, idza nasha'a fil Islam, apabila bertumbuh di dalam Islam ini, man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini sangat khawatir apabila dari kaum muslimin itu tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perkara tersebut. Sampai sekarang terkadang masih kita dapati dari saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang dia terjatuh kepada perkara-perkara jahiliyah. Di antara contohnya ketika tertimpa musibah, yaitu berupa kematian. Terkadang kita lihat ya, ketika dia ditimpa kematian, saudaranya meninggal atau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, dia itu mengucap ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memukul diri sendiri, atau merobek baju. Ketahuilah, ini adalah perbuatan apa? Orang-orang di masa jahiliyah. Begitu juga di antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu adalah membunuh anak-anaknya, khawatir akan kefakiran. Kalau saya banyak anak, gimana nanti makannya? Kalau saya tiap tahun punya anak, gimana nanti makan anak saya? Bagaimana nanti kebahagiaan anak saya? Ini kekhawatiran seperti ini adalah perkara-perkara yang telah terjadi di masa jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian, begitu juga anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada orang-orang yang beriman
Jangan khawatir akan rizki-rizki kalian, begitu juga kepada rizki anak-anak kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Oleh karenanya, kita tanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq, dialah pemberi rizki. Jangan khawatir akan bagaimana masa depan anak kita. Jangan khawatir tentang masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apa saja hewan melata di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan rizkinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti sebagai orang tua tidak menyiapkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ya, sebagai orang tua kita juga ada usaha. Ada usaha untuk mempersiapkan akan kelanjutan hidup anak-anak kita. Namun ingat, jangan terlalu khawatir. Cukuplah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha. Jangan khawatir anak kita mati kelaparan, jangan khawatir anak kita makan apa nanti. Jangan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rizki. Ini nasihat bagi para orang tua yang memiliki anak. Ya, kuncinya adalah satu, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya kami akan berikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kita harus tanamkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, dialah pemberi rizki yang tidak akan melantarkan umatnya atau hambanya. Faya masral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus belajar. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq. Itu Allah mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Para ulama memberikan penjelasan bahwa di dalam ayat ini terkandung bahwa kita itu diperintahkan untuk apa? Terus belajar, terutama tentang masalah agama ini, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dari saking pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, beliau memberikan satu bab di dalam kitab beliau, adalah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ini sangat penting bagi kita. Kita memiliki ilmu terlebih dahulu, baru kita berucap, setelah itu baru kita beramal. Begitu juga tentang masalah kesyirikan. Maka kita harus memiliki ilmu. Di antara contohnya, ini masih banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu bergantung kepada jimat, bergantung kepada apa? Keris, atau masih ada yang bergantung kepada nenek moyang, ya, seperti itu. Masih ada yang membuat sesajen ketika mau panen sawah, mau panen padi, atau mau buka kebun. Itu masih ada dari mereka yang membuat sesajen yang itu diperuntukkan apa? Jin atau penghuni kebun, kata mereka. Ketahuilah bahwa yang seperti ini merupakan apa? Kesyirikan yang hendaklah kaum muslimin itu mengetahui dan menyadari. Terkadang perbuatan seperti ini dianggap tradisi yang harus dilestarikan, yang harus dilanjutkan. Maka ketahuilah bahwa
tradisi memberikan sesajen seperti ini merupakan tradisi-tradisi jahiliyah yang membuat orang-orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya masral muslimin. Kemudian sebab penyimpangan-penyimpangan yang kedua kenapa bisa terjadi adalah al-ghulu fis salihin au fil auliya. Salah satu terjadinya penyimpangan dalam agama ini adalah terjadinya ghulu, penyimpangan-penyimpangan yang berlebihan terhadap orang-orang salih atau terhadap orang-orang yang dianggap sebagai wali. Sebagaimana hal ini awal terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hal ini yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat ke-23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka berkata, la tadarunna, janganlah kalian tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, wala tadarunna, dan janganlah kalian tinggalkan waddan, yaitu waddan, wala suwa'a, dan juga suwa'a, wala yaghutha, dan juga yaghuth, wala ya'uqa, dan juga ya'uq, wala nasra, dan juga nasra. Ketahuilah bahwa nama-nama yang disebutkan di sini adalah nama-nama orang salih di masa Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang salih yang hidup dari sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia meninggal, barulah syaitan memberikan bisikan-bisikan melalui mimpi seperti itu. Melalui apa? Mimpi. Ini diantara bentuk ghulu orang-orang terdahulu sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Awal mulanya orang-orang soleh ini tidak langsung disembah, tidak. Hanya saja dibuatkan gambar seperti itu ya, dilukis atau dibuatkan patung. Kemudian mereka mengitarinya, berdiam di situ ya. Belum disembah. Kemudian datang kurun berikutnya, barulah syaitan memberikan bisikan-bisikan lagi untuk menyembah patung tersebut. Begitu juga sekarang. Betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh kepada ghulu di dalam menyikapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa waliullah Subhanahu wa taala itu ada, dan karamah para wali juga ada. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini akan adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Begitu juga meyakini akan adanya karamah para wali. Namun disinilah kaum muslimin terjadi penyimpangan di dalam memahami siapa wali-wali Allah dan bagaimana karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlussunnah meyakini akan adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, begitu juga mereka tidak akan bersedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda wali Allah itu adalah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bertakwa. Inilah kuncinya. Siapapun dia,
bagaimanapun kedudukannya dia di masyarakat, apapun pekerjaannya, kalau dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, mungkin ya pekerjaannya bisa jadi dia jadi pemulung, atau pekerjaan dia itu petani, pekebun, ya. Artinya apa? Secara nilai di masyarakat itu ini kan orang-orang rendah. Mohon maaf ya. Jadi mohon maaf, ini kan secara pandangan sosial ini adalah orang-orang yang kelas rendah. Dia pemulung misalkan, atau dia itu ya dianggap orang yang tidak punya seperti itu. Tapi apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi waliullah itu bukan dikultuskan oleh manusia, tidak. Akan tetapi yang mengkultuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kedudukan dia di sosial masyarakat, kalau dia beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilihat jabatannya, tidak, tetapi dilihat tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang masalah karomah. Iya, karomah wali itu ada. Sebagaimana hal ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar bin Khattab ketika beliau sedang berkhutbah. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Ya sariyal jabal, wahai orang-orang yang mengitari gunung, berputarlah." Kenapa? Karena ternyata Umar bin Khattab melihat tentara kaum muslimin yang di depan itu ada musuh. Padahal kapan ini Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Ini salah satu karomah yang Allah berikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan karomah-karomah seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Jadi ingat, wali itu adalah beriman dan bertakwa. Bukan semata-mata dia melakukan hal-hal yang aneh. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak semerta-merta dibuktikan dengan orang tersebut melakukan hal-hal yang aneh yang di luar kebiasaan orang lain. Contoh misalkan dia bisa berjalan di atas air, tidak. Bukan dilihat dari ini, tapi dilihat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semerta-merta dia bisa merubah daun jadi burung, dilihat dia itu bagaimana sholatnya. Apakah dia senantiasa meninggalkan sholat atau tidak? Bagaimana ketakwaannya kepada syariat? Apakah dia melanggar syariat atau tidak? Kalau dia melanggar, dia senantiasa meninggalkan sholat, dia mengaku beribadahnya, saya sudah di Mekah. Kalau ditanya sholat Jumat, kamu sudah sholat? Oh sudah. Sholat saya di mana? Di Mekah. Maka ingat, ini adalah dusta kepada apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Sebagaimana hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan mereka mengatakan, kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Ini ya yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menerima akan kebenaran. Walaupun kebenaran itu sudah terang benderang, walaupun kebenaran itu sudah tampak di hadapan mata,
tapi ketika ada pada dirinya enggan menerima kebenaran dan ta'assub fanatik kepada nenek moyang, maka dia akan menolak kebenaran tersebut dan dia akan mengatakan ini adalah perkara yang sudah turun menurun. Perkara ini sudah turun menurun dilakukan oleh nenek moyang kita, walaupun itu bertentangan dengan syariat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita harus tahu di mana adat-adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, mana adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ulama fikih itu atau usul fikih ya, dia mengatakan bahwasanya al-adatu muhakkamah, bahwasanya adat itu bisa dijadikan hukum. Kapan? Apabila adat ini tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah adat atau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dalam agama ini. Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pendapat di dalam perkara-perkara dalam agama, farudduhu ilallahi war rusul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Apabila ada suatu ajaran agama yang dinilai dia bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat ada enggak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak dalilnya? Pernah enggak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat? Ini kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang kreatif seperti orang-orang Yahudi atau Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ketika diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka yuharrifunahu, mereka merubahnya. Ketika diturunkan kitab kepada mereka, mereka merubah-rubahnya sesuai dengan keinginan mereka. Maka jangan sampai kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru gaya-gaya Yahudi, yaitu apa? Membuat kreasi yang baru dalam agama. Maka cukupkan bagi kita yaitu untuk menjalankan agama sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk waktu Isya ya? Belum. Tinggal lagi. Jadi jangan sampai kita itu berani mengkreasikan dalam agama. Karena ingat, agama itu sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah ku sempurnakan agama bagi kalian." Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Dari perkara yang paling kecil sampai paling besar pun sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tinggal kita kembali tentang apa yang telah diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal meniru dan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ya setelah salat Isya insyaallah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan pertama telah kita bahas
tentang 3 hal perkara yang menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada penyimpangan di dalam agama ini. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah al-jahluh, yaitu bodoh tentang agama yang benar. Bodoh, dia tidak tahu tentang akidah yang benar, sehingga dia terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Kemudian yang kedua adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu perbuatan ghulu, perbuatan berlebih-lebihan terhadap orang-orang solih atau orang yang dianggap sebagai wali atau kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menyebabkan dia terjatuh kepada penyimpangan. Kemudian yang perkara yang ketiga yaitu adalah ta'assub, fanatik, yaitu fanatik kepada nenek moyang. Apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang itulah yang diikuti, walaupun dia berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama ini. Faya masrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita bahas yang ketiga, yaitu ta'assub, yaitu fanatik. Artinya dia itu mengikuti sesuatu yang telah turun-menurun, walaupun itu bertentangan dengan agama. Maka yang seperti ini Islam tidak memperkenankan kita mengikuti apa yang telah turun-temurun jika hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari apa saja yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenalinya. Di masyarakat kita banyak yang harus kita ketahui. Apa yang terjadi di masyarakat itu, kita harus mengetahui mana yang menyimpang dari agama, mana yang tidak. Mana yang ditambah-tambah dalam agama, mana yang tidak. Jadi kita harus mengetahuinya. Oleh karenanya, saya ngajak seluruh kaum muslimin untuk terus memperdalam ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita itu dengan mempelajari agama yang benar, kita berada di atas akidah yang benar, dan kita diakui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita itu dilahirkan ke dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak memiliki ilmu satu apapun. Kalian tidak membawa sesuatu apapun sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'ah, Allah berikan kepada kalian pendengaran, wa ja'ala lakumul absar, yaitu penglihatan, wa ja'ala lakumul afidah, dan Allah jadikan bagi kalian hati atau akal untuk berfikir. Sehingga dengan kita memiliki pendengaran, kita memiliki penglihatan, kita memiliki akal, agar kita belajar dan kita berfikir mana yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam agama ini. Insya Allah, kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, kita niatkan untuk mendapatkan hidayah. Kita membaca buku-buku Islam, kita niatkan agar mendapatkan hidayah, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sungguh setiap amalan itu tergantung dengan niat, dengan tujuan kita apa melakukannya. Kita datang ke majelis ilmu, apa tujuan kita? Apakah kita ingin mendapatkan hidayah,
ataukah kita hanya sekedar datang saja. Nah, itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan niat yang kita lakukan, dan juga kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Fa ya masyarul muslimin. Kemudian di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat ini, khususnya pada saat ini, adalah kurangnya para ustadz atau para guru menyampaikan kepada para santrinya atau kepada muridnya tentang agama yang benar. Gimana sih cara sholat yang benar? Bagaimana sih puasa yang benar? Bagaimana sih ibadah haji itu yang benar? Inilah yang kurang disampaikan oleh para guru atau para pendidik dalam agama di negara kita ini. Buktinya apa? Buktinya saat ini betapa banyak mereka sekolah dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Ternyata apa? Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana akidah yang benar. Ya, kalau kita lihat penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan gara-gara apa? Salah dalam masalah akidah. Contoh, kenapa mereka bisa melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala? Mereka ingin mendapatkan rizki atau ingin mendapatkan kekayaan dengan cara melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Mohon maaf nih, korupsi misalkan. Atau karena dia ingin kekayaan, dia menipu orang. Kenapa? Karena dia tidak dibentengi dengan ilmu agama yang benar. Jika mereka memiliki ilmu agama yang benar, maka niscaya ketika dia mau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan ini adalah haram, ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya bagi para pendidik, yaitu menanamkan kepada para santrinya adalah apa? Akidah yang benar, yaitu senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mempelajari agama agar dia senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam agama. Insyaallah kalau dia belajar agama dengan benar, maka kehidupannya akan terbentengi. Dengan memiliki ilmu, maka dia akan terbentengi dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendidik itu harus ya memiliki ilmu agama yang mumpuni, menyampaikan kisah-kisah para sahabat, menyampaikan kisah-kisah para ulama terdahulu, yaitu kisah-kisah yang memang benar-benar sahih. Saya dapati seorang ustadz ketika saya itu belajar. Ketika itu saya belajar metode qiraati, yaitu metode baca tulis Al-Quran, yaitu metode qiraati. Yang mana ustadz ini menyebutkan kisah-kisah yang itu di luar nalar, di luar akal. Seperti itu. Kisahnya seperti ini. Kata dia, ada seorang kiai yang dia itu ketika di pondok itu dia nggak belajar. Dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Suruh ke sawah, ke sawah. Suruh melihara bebek, dia ingon bebek. Seperti itu. Dia pulang-pulang ke rumahnya jadi ustadz, jadi kiai. Kisah yang lain, dia jauh-jauh mondok ke sana, nyampe di pondok dia cukup diludahi oleh kiai, kemudian suruh pulang, dia jadi kiai. Nah ini adalah contoh kisah-kisah yang fiktif, tidak benar, tapi dianggap apa? Benar. Kalau ini cerita seperti ini disampaikan, itu orang-orang awam akan mengaku itu benar, menilai dia benar, padahal itu adalah dusta. Coba kalau kita berpikir,
Apakah ada selama ini, begitu juga para sahabat, dia itu cukup diludahi oleh Nabi SAW langsung ilmunya ada? Tidak. Pasti dia belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia belajar. Jadi ini kisah-kisah yang seperti ini maka tidak layak disampaikan kepada para santri, kepada para siswa. Kenapa? Karena cerita yang seperti ini cenderungnya adalah cerita-cerita yang bohong atau cerita dusta. Maka lebih baik kita ceritakan tentang sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, dan juga para ulama-ulama yang lain, Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Kita ceritakan bagaimana kisah mereka, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Mereka benar-benar menuntut ilmu, bukan hanya main. Mereka menempuh perjalanan mencari hadis Nabi SAW. Artinya mereka benar-benar menuntut ilmu. Jadi cerita yang kita sampaikan itu harus benar-benar sahih, benar-benar valid. Jangan sampai kita menceritakan sesuatu yang memukau ternyata itu adalah dusta. Saya ingat ketika SD, saya itu pernah ada buku kisah tentang Sunan Kalijaga. Ketika itu saya baca di dalam kisah tersebut bahwa dari saking taatnya kepada gurunya, menunggu perintah gurunya, dia itu duduk diam di situ, tongkatnya itu sampai tumbuh ya bambu gitu ya, rimbun seperti itu. Coba kalau kita berpikir, apakah kisah ini benar? Kalau saya menilainya adalah dusta. Kenapa? Kok bisa? Bagaimana mungkin dia seorang dikatakan wali, bagaimana sholatnya, ya kan? Terus perhatian. Jadi ini cenderung cerita seperti ini adalah dusta yang dibuat-buat. Walaupun seseorang itu taat kepada gurunya, tidak mungkin dia meninggalkan namanya sholat. Tidak mungkin dia itu akan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah memerintahkan untuk sholat. Tapi dalam kisah, dalam cerita itu diceritakan bahwa saking taatnya kepada gurunya, disuruh menunggu, dia rela menunggu di situ sampai-sampai tongkatnya itu menjadi bambu yang rimbun, sampai-sampai ada sarang burung dan semacamnya. Itu ditulis di situ. Maka di sini kalau kita memiliki akal sehat, cerita-cerita seperti ini jangan langsung kita ambil mentah-mentah. Kita harus timbang dengan agama. Bagaimana dia sholatnya? Bagaimana dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah cukup dia zikir? Enggak. Namanya sholat itu pasti ya butuh dengan gerakan-gerakan seperti itu. Maka dari sini saya itu menilai bahwa cerita yang seperti ini adalah cerita yang diada-ada sehingga membuat kaum muslimin terpukau seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan penyimpangan itu adalah tidak mau belajar. Ini menjadi kesalahannya. Jadi apabila seseorang sudah malas untuk belajar agama, sudah enggan untuk mengetahui kebenaran, maka inilah yang menyebabkan dia jauh dari agama dan membuat dirinya akan terus berada di atas kebodohan. Oleh karenanya, kita walaupun sudah lanjut usia, maka kita terus belajar, kita terus membaca buku-buku para ulama. Ya. Kita terus membaca seperti itu. Bagaimana ibadah kita yang benar, kita terus pelajari, kita terus baca seperti itu. Insya Allah dengan kita terus belajar, maka ilmu kita akan semakin bertambah dan keimanan kita akan semakin kuat seperti itu. Coba kita lihat perbedaan antara orang-orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu dengan orang yang datang ke majelis ilmu. Itu sudah berbeda. Baik dia belajar secara online
ataupun secara offline. Dia membaca buku seperti itu. Itu tentunya berbeda dengan orang yang tidak membaca buku, tidak hadir ke majelis ilmu, tidak mau belajar walaupun online, itu pasti berbeda. Maka nasihat saya ya, ketahuilah bahwa ilmu agama itulah yang akan membentengi diri kita dari berbagai macam keburukan atau dosa. Dengan kita mempelajari ilmu agama ini, insya Allah kita akan terbentengi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terbentengi dari yaitu durhaka kepada orang tua. Kita akan terbentengi dari melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang terjadi atau kejadian yang baru-baru terjadi, yaitu misalkan kekerasan terhadap orang tua. Ini apa? Ini disebabkan dia dangkalnya ilmu agama. Tapi kalau dia memiliki ilmu agama, dia sadar bahwa orang tua itu adalah harus kita muliakan. Orang tua itu harus kita hormati. Kita harus berbakti kepada orang tua. Maka anak tidak akan bermudah-mudahan membentak orang tua. Ketika dia memiliki ilmu agama, dia sadar bahwa seorang anak itu adalah milik orang tuanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi anak-anak itu enggak miliki apa-apa. Walaupun dia sudah balik, dia bekerja, maka orang tua itu enggak perlu minta kepada anak. Orang tua masih ada. Anaknya Masya Allah dia sukses, maka orang tua itu enggak perlu minta. Makanya bagi anak yang berbakti itu jangan sampai menunggu orang tuanya minta dulu baru dikasih. Tidak, tapi kalau anak yang sudah mampu, anak yang sudah mapan, maka orang tua berikan walaupun dia tidak minta. Jadi kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu punya bapakmu. Kenapa? Karena kita sebagai anak itu terlahir dari orang tua kita. Iya, dengan sebab orang tua kita, dia mendoakan, dia menuntun kita, dia menyuruh kita masuk pondok, belajar ilmu agama, sehingga kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jerih payah dari orang tua. Maka sebagai anak, mari kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Tafadhal. Jadi tadi Ustaz katakan sebenarnya salah satu penyebab kesulitan itu kan adanya cerita-cerita dusta. Karena di Indonesia ini kan sangat banyak cerita-cerita dusta. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan ketika cerita-cerita tersebut berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat? Karena kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ini kan kata-kata tadi yang namanya wali dan Allah itu kita meyakini ya. Lalu dengan kaitan dengan kisah-kisah Israiliyat yang memang beda, baik itu di sosial media ataupun ketika ada ustadz-ustadz yang ceramah dan itu mungkin banyak orang awamnya bagaimana tentang kisah-kisah Israiliyat tersebut, karena kita juga belum tahu kebenarannya. Demikian. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana mengenai cerita-cerita yang disampaikannya? Kan banyak nih, biasanya cerita-cerita yang disampaikan itu banyak cerita-cerita yang dusta. Bagaimana dengan kisah Israiliyat? Apakah boleh kita menyampaikannya? Kisah-kisah Israiliyat itu boleh kita sampaikan apabila memang benar-benar sahih,
ceritanya itu benar-benar apa? Sahih. Artinya berkaitan dengan cerita kisah orang Bani Israil atau Israiliyat. Itu boleh kita ceritakan kalau kisah tersebut adalah sahih, seperti itu. Sebagaimana kisah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari contohnya ya, tentang kisah orang-orang solih yang dia itu terjebak di dalam goa. Seperti ini kan kejadiannya dulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi ada 3 orang yang dia terjebak di gua, kemudian dia bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan solih yang dia lakukan, sehingga gua tersebut sedikit demi sedikit terbuka. Kisah orang pertama menyebutkan bagaimana kebaikannya, ya, seperti itu. Ini kan tawassul dengan amal solih, dan kejadian ini adalah tentunya bukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi kita harus mencari kisah-kisah tentang Israiliyat yang sahih yang mana, ya, seperti itu. Jadi seorang guru itu atau pendidik dituntut untuk menyampaikan suatu kebenaran. Jadi jangan sampai menjadi seorang guru dia itu membuat cerita-cerita fiktif hanya sekedar ingin motivasi, tidak, tetapi dia mengambil cerita-cerita yang sahih, diceritakan seperti itu untuk memberikan semangat. Jadi enggak boleh berdusta, ya, bercerita itu enggak boleh berdusta, maka sampaikan yang benar, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tentang masalah kisah-kisah Israiliyat itu dilihat, kalau dia memang sahih maka boleh untuk disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana Pak? Innalladzina amanu wa amilus solihati Harul Bariyah. Ujian jasa ubudin Enggak, itu pertanyaannya bagaimana cara mengamalkannya. Harul Bariyah. Nah. Kemudian kegiatannya itu ada. Ya. Tip. Pertanyaannya bagaimanakah mengamalkan, ya, ayat yang ada pada surat Al-Bayyinah, yaitu innalladzina, gimana Pak? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di dalam ayat ini, innalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dalam keimanan, dia bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia menjalankan syariat ini dengan benar, yaitu dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kutub-kutub yang Allah turunkan, beriman kepada hari kiamat, gitu ya, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka ini dikatakan orang yang beriman. Orang yang sepertinya orang yang beriman. Kemudian setelah itu wa amilus solihat, yaitu beramal solih. Apa amalan solih ini? Banyak. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian haji bagi yang mampu. Ini adalah amalan-amalan solih. Berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian puasa sunnah atau salat-salat sunnah nawafil. Maka inilah kata Allah Subhanahu wa taala khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Adapun seburuk-buruk manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah apa?
mereka orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, adapun innal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, ya, dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani atau yang selainnya, mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Walaupun dia di dalam kehidupan ini dia memiliki kedudukan di masyarakat, walaupun dia hartanya banyak, miliarder, triliunan, hartanya banyak, tanahnya banyak, punya jabatan, punya kedudukan, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Jadi ingat, pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya itu dengan apa? Dinilai dari ketakwaannya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang-orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya, bukan ketampanannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya. Siapapun dia, ya, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah jadikan orang yang mulia. Oleh karenanya, ya masyarul muslimin, ini nasihat bagi saya sendiri, betul juga bagi kalian. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempitnya ekonomi, susahnya ekonomi, maka jangan sampai kita itu rela mengorbankan agama kita. Apapun itu, walaupun kita sampai enggak makan pun, jangan sampai kita melepaskan namanya apa? Agama Islam, melepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi terjadi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita. Kita enggak makan, enggak ada uang sama sekali. Gimana? Bersabar. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menafsirkan, ketika menafsirkan ayat wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, itu jadi Allah, bagaimana Allah itu menguji ketika kita diberikan kesusahan, kesulitan, bagaimana kita bersabar, dan ketika kita diberikan kebaikan, kelancaran rezeki, kelapangan, semuanya bagaimana kita